Halo Hey guys, balik lagi sama Sony. dan Deli. Ini hari ini kita mau ngapain? Jadi hari ini ceritanya kenapa kita rapi? Karena kita baru pulang dari kondangan salah satu teman kita. Dan kita juga baru dapat door prize-nya. Ya, jadi Itu soalnya gede. menang kuis, jadi kita dapat door prize gede banget. Kalau ini sih tulisannya Cookware. Tefal Cookware Set, tapi ini kita simpan buat next video kali ya. Ya. Nah, jadi video ini kita mau bahas apa nih? Jadi di video kali ini kita mau ngebahas mengenai pernikahan di Singapura dibandingkan pernikahan di Indonesia. Karena cukup berbeda cara melangsungkan pernikahannya. Gitu. Jadi acara weddingnya sendiri juga mungkin ada beberapa perbedaan ya. Kalau teman-teman penasaran, kita bisa bahas perbedaan satu-satu. Ya, mungkin yang pertama, kalau di kita kan biasa wedding itu ada 3 prosesi lah ya. Iya. Yang pertama tuh ada Pemberkatan. ya nikah. pernikahan secara agama, entah pemberkatan, entah akad nikah. Terus ada resepsi, sama ada pencatatan sipil. Pemberkatan sipil. Nah, kalau di Singapura pencatatan sipilnya ini dilakukan duluan, jadi sebelum pernikahan secara agama dan sebelum resepsi. Tapi ada juga yang bisa melakukan si pencatatan sipilnya ini di hari yang sama dengan pemberkatan atau pernikahan secara agama dan juga resepsi. Info sedikit, ROM itu kepanjangan dari apa? Registry of Marriage. Ya, jadi pencatatan pernikahannya itu dilakukan oleh institusi namanya ROM. Nah, itu sebenarnya bisa ada dengan 2 cara kan. Kita bisa ROM datang ke kantor ROM-nya sendiri. Itu di daerah Fort Canning. Atau perwakilan dari orang dari ROM-nya yang datang ke acara nikahan. Ya, sebenarnya kalau di bagian ini agak mirip sama di Indonesia sih. Ya. Dalam artian orang dari capilnya, catatan sipilnya kan bisa datang ke pernikahan kita terus bawa berkas-berkas gitu kan. Cuma mungkin yang lebih berbeda adalah kalau mau catatan pernikahan dulu tuh harus dilakukan sebelum si acara agama dan acara resepsi. Ya, benar banget. Terus sekarang perbedaan kedua yaitu setting weddingnya ya. Jadi kita udah beberapa kali attend wedding di Singapura. Most of the time itu settingnya adalah round table gitu. Jadi kita makan meja intinya mah. Mungkin kita sebutin juga kali kayak pernikahan yang biasa kita attend ini Chinese International Wedding gitu. Ya, jadi mostly Chinese International dan mereka semuanya makan meja gitu. Jarang, kayaknya nggak ada sih yang kayak prasmanan kayak Indonesia gitu di sini. Ya, jadi makan meja tuh maksudnya kita semua dikasih ada round table. Terus kita semua udah duduknya. di-assign di table mana kita harus duduk di tempat kita itu dan makanannya yang akan datang ke kita. Jadi instead of kita yang datangin makanan buffet, ya ini makanannya yang di-serve ke meja masing-masing. Nah, kira-kira tuh ada beberapa tahap gitu kan, kayak mulai ada appetizer, terus makan menu utama, baru terakhir ada dessert gitu. Ya mungkin kalau ngomongin tentang menunya sendiri itu tuh kalau rata-rata yang kita perhatiin ya, rata-rata tuh ada 8 menu, mulai dari menu pembuka alias appetizer sampai menu penutup. Dessert. Gitu. Kurang lebih ada 8 menu lah. Mungkin kamu share juga kira-kira berapa lama sih kalau resepsi pernikahan tuh? Kalau yang kita hadiri ini di bulan-bulan ini tuh sekitar kira-kira 2-3 jam gitu ya. Mungkin lebih ke 3 jam sih menurut mungkin aku. 3 jam ya. Mungkin karena banyak banyak prosesi. Ya, banyak prosesi dan juga jadi selama 3 jam ini itu tuh appetizer udah mulai di-serve, terus by the time appetizer di-serve kan nanti ada acara, nanti sepanjang acara yang 3 jam ini makanan yang kurang lebih 8 menu tadi akan terus di-serve nih ke kita gitu. Cuma di dalam 3 jam ini nggak diem doang. Iya, banyak ada video, ada performance. Ya, ada video, ada performance, ada toast, ada cake cutting, terus ada mingle, jadi banyak lah rangkaian acaranya. Oke. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah, jadi ini yang common banget di nikahan Indonesia, yaitu kalau nikahan Indonesia kan banyak kan berdiri ya, jadi buffet terus orangnya berdiri gitu kan, terus lumayan rame lah. Nah, kalau di Singapura itu selain duduk, terus brides and groom-nya ini yang akan nyamperin kita ke tiap meja.
Sedangkan kalau pengalaman aku attend wedding di Jakarta, banyakan tuh tamunya yang pergi ke panggung. Mungkin karena COVID juga kali ya. Mungkin karena COVID juga, tapi dulu pengalaman kamu sebelum COVID attend nikahan gimana? Itu waktu itu masih makan meja sih. Terus bride and groom-nya yang datang ke meja atau kamu yang nyalamin ke panggung? Bride and groom yang datang. Ya, jadi kelihatannya lumayan konsisten sih pre-COVID dan post-COVID ini, lebih kepada bride and groom-nya datangin tiap meja. Cuma mungkin ada sesi foto itu kadang kita ya datang tapi dibatasin orang di panggung sama itunya, sama bride and groom. Oh, jadi ada juga yang foto di panggung. Oke. Tapi nggak salaman-salaman di panggung gitu. Cuma foto doang terus udah turun. Iya, karena salah satu hal paling berkesan dari datang nikahan teman-teman aku yang di Jakarta adalah kebanyakan tuh antrian. Jadi pas kita datang kan kita datangnya juga misalnya misalnya nih pernikahan mulainya jam 1 ya atau jam 6 ya. Nah, nanti kita tuh datangnya telat 1 jam karena kan nggak ada, ya udah gitu kan, boleh datang kapan aja kan. Nah, terus biasanya pas dari datang ini antrian untuk sampai ke panggung salamin bride and groom itu udah panjang banget gitu loh. Sampai hampir sampai meja resepsionis kan biasanya kita tulis dulu nama terus masuk. Nah, ini tuh biasanya tulis nama mau masuk tuh antrian untuk nyalaminnya udah panjang banget gitu. Dan ini tuh aku nggak pernah, hal kayak gini aku nggak pernah rasain lah di Singapura, karena yang tadi kan memang beda tipe weddingnya. Oke, kita lanjut ke poin nomor 4, yaitu soal amplop atau angpau. Nah, kalau di Singapura tuh yang unik, dan aku juga kadang awal-awal tuh culture shock itu karena jadi kalau kita attend wedding itu kita harus tahu rate hotel atau tempat nikahannya itu berapa gitu. Jadi sebenarnya bisa di googling kayak misalnya angpau rates buat hotel apa di mana kita diundang itu. Ya, jadi kelihatannya kalau di Singapura ini tamu tuh udah expected untuk memberikan angpau dengan nominal tertentu gitu lah. Dan hal ini tuh kayak public knowledge yang bisa diakses di internet. Even ada website-website tuh yang kasih rate gitu. Jadi misalnya kita bakal diundang kondangan ke di venue-nya gedung A gitu ya, atau hotel A. Nanti kita browsing nih di internet, oh hotel A atau gedung A ini tuh rate angpaunya berapa sih? Oh, ternyata sekian. Jadi kita kasih kurang lebih yang nggak jauh dari range itu. Mungkin rata-ratanya kalau kita bisa lihat sekitar mungkin 100 sampai $200 ya. Ya, per pax. Gitu. Jadi kalau kita datang berdua ya harus dikali 2 gitu. Iya. Jadi mungkin yang beberapa orang kalau di attend banyak wedding di waktu bersamaan juga mungkin merasa ini juga ya, keberatan. Karena harus bayar angpau segitu juga. Even aku pernah dengar ada orang yang bilang kalau nggak deket-deket amat mah nggak usah datang wedding ya, karena kan harus ngasihnya lumayan banyak. Iya, benar. Oke. Terus selain itu juga tadi kan kita udah sempat mention mengenai menunya itu, karena makannya di meja di serve kurang lebih ada 8 set menu. Terus selain itu yang selalu aku perhatiin ada juga selalu ada alkohol. Jadi ada disiapkan red wine, white wine, sama beer tuh biasa selalu ada kalau kita minta. Iya, benar. Tapi mungkin tergantung juga ya, kalau yang nikahnya muslim mungkin alkohol juga nggak ada. Iya, karena again yang kita attend kan nikahnya ya Chinese international type of wedding ya, jadi pengalaman kita selalu ada alkohol, inilah free flow. Terus yang selanjutnya adalah musik. Jadi mungkin karena kita baru attend nikahan itu di musim pandemi ini, jadi sebenarnya aturannya di Singapura itu musik belum boleh live music. Jadi belum boleh kayak ada singer atau band untuk nyanyi live di wedding gitu. Jadi most of the time jadi masih pakai digital audio alias Spotify ya. Jadi ya itulah pengalaman kita gitu. Ya, jadi mungkin kalau dari sisi musik justru bisa lebih menghemat kali ya. Iya, benar, jadi nggak perlu bayar ini ya live band atau musik. Iya, simply kan ya Spotify playlist aja terus disambungin ke speaker. Ya. Tapi pengalaman Sony sebelum COVID? Sebelum COVID kayaknya sempat ada sih, jadi boleh live musik. Iya, jadi kelihatannya ini tuh lebih dikarenakan oleh COVID-nya, jadinya lebih ke digital music daripada live music. Bener banget.
Oke. Juga mungkin yang terakhir kali ya, poin terakhir tuh yang aku perhatiin adalah dekorasi. Jadi kalau aku attend nikahan di Singapura tuh dekorasi aulanya tuh atau ballroomnya tuh minimal banget. Misalnya nih kan ada round table ya, nih di round table-nya itu ya cuma ada hiasan satu vas bunga kecil gitu di tengah, bukan vas bunga yang tinggi gede mewah gitu, enggak ya, kayak literally vas bunga yang kecil simple di tengah. Terus misalnya untuk aisle-nya nih, jalan untuk ke panggungnya itu juga dihias, tapi hiasnya juga ya simple lah, bukan yang heboh. Iya, karena kalau aku ingat pernikahan beberapa teman aku di Jakarta gitu ya, itu tuh di ballroomnya tuh sampai ada apa sih, dikasih pohon-pohon. Iya kan, sepanjang jalan aisle itu dikasih pohon gede gitu warna putih atau kayak pohon biasa, dan hiasannya kayak all out banget kan. Tapi kalau di Singapura tuh nggak, minimum dari sisi dekorasi. Terus juga selalu ada panggung, ini sama lah ya kayak di Indo, selalu ada panggung. Tapi panggungnya itu yang aku perhatiin nggak segede di Indo, karena panggung di Indo itu kan semua dari pengantin, orang tua pengantin, cewek cowok semuanya duduk di panggung kan. Sedangkan kalau di Singapura ini, karena ini kan table sitting arrangement ya, jadi bride and groomnya sendiri nggak duduk di panggung. Jadi bride and groomnya sendiri tuh udah ada kursi nih, dari salah satu meja tuh udah ada mejanya mereka lah, mereka dan keluarga. Jadi panggungnya VIP table. Ya, jadi panggungnya tuh benar-benar dipakai kalau misalnya bride and groomnya mau ngasih speech atau mau cake cutting atau mau nuang champagne gitu, nah itu baru bride and groomnya ke panggung. Jadi panggungnya sendiri bukan yang gede dengan backdrop yang mewah gitu, enggak sih, lebih ke bunga-bunga simple di bawah, mungkin ada backdrop yang just nice but kayak that's it gitu. Ya. Terus mau tambahan kalau yang poin soal angpao tadi, kalau dibandingin sama di Indonesia mungkin kan karena culture-nya juga beda ya. Mungkin di Singapura mungkin bisa bride dan groom bisa expect juga bisa balik modal gitu, maksudnya karena dari angpao. Karena ya maksudnya udah di-expected tamu yang diundang itu juga bayar angpao sekian gitu. Sebenarnya kalau di Indonesia kan ya gimana? Enggak lah ya, enggak. Kerelaan hati lah. Maksudnya pas kita nikah gitu juga kayaknya enggak mengharapkan akan balik modal, enggak ada sih. Kayaknya bahkan angpao kita cuma 20-30% dari actual wedding expense deh. Ya itu jadi mungkin salah satu beda yang paling signifikan kali ya. Oke. Kalau teman-teman ada mau bertanya silakan tanya di kolom komentar. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Bye. Thanks for watching. Stay tuned for our next video. Don't forget to like, subscribe, and comment.